Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Sigit dari kelas 10 TKJD. Kali ini saya akan membahas presentasi tentang permasalahan krisis energi. Sebelum masuk ke permasalahan inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi. Krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya. Sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi dapat diperbarui. Sumber energi dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Contohnya panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan dapat habis. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi nuklir. Oke, di sini saya akan membahas tentang permasalahan krisis energi BBM. Mengapa krisis energi BBM dapat terjadi? Krisis energi BBM dapat terjadi karena pasokan dan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM seperti bensin dan diesel mengalami ketidakcukupan atau terganggu. Apa sih faktor yang menyebabkan krisis energi BBM? Yang pertama, ketergantungan pada impor. Jika sebuah negara dapat bergantung pada impor BBM dan mengalami gangguan dalam pasokan global seperti konflik geopolitik di daerah produksi minyak, hal ini dapat menyebabkan krisis energi. Yang kedua, peningkatan permintaan energi. Peningkatan permintaan energi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dapat menyebabkan defisit pasokan, meningkatkan risiko krisis energi. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Konflik politik atau ketidakstabilan dalam negara produsen minyak dapat mengganggu produksi dan ekspor minyak, berpotensi menciptakan krisis energi global. Ini solusi yang cocok untuk mengatasi krisis energi BBM. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan. Menggantikan BBM dengan sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, hidro, dan biomasa. Investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan dapat meningkatkan ketersediaan energi yang bersih dan berkelanjutan. Yang kedua, kendaraan listrik dan bahan bakar nabati. Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan yang menggunakan bahan bakar nabati atau bahan bakar hidrogen ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung sumber energi terbarukan seperti grid listrik yang lebih baik, stasiun pengisian kendaraan listrik, dan penyimpanan energi. Solusi menggunakan energi terbarukan. Di sini saya menggunakan dua energi terbarukan untuk mengatasi krisis BBM. Yang pertama, energi surya. Energi surya atau tenaga surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Yang kedua, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari gerakan partikel bermuatan listrik seperti elektron. Listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, tenaga angin, dan tenaga surya. Menggunakan energi surya dengan sel surya. Menggunakan energi surya untuk menggantikan BBM sebagai bahan bakar sangat worth it karena energi surya merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Energi surya dihasilkan dari sinar dan panas matahari. Menggunakan energi surya bisa memakai panel surya. Berikutnya, alat dan bahan untuk panel surya. Yang pertama tentunya panel surya. Yang kedua, inverter. Inverter mengubah energi matahari yang dihasilkan oleh panel menjadi listrik yang dapat digunakan. Ketiga, kabel dan konektor. Anda memerlukan kabel dan konektor khusus yang dirancang untuk panel surya. Selanjutnya, cara pembuatan panel surya. Yang pertama, pilih sel surya. Beli sel surya berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Yang kedua, persiapkan substrat. Siapkan substrat yang tahan cuaca, biasanya berupa kaca. Yang ketiga, tempatkan sel surya. Tempatkan sel surya di atas substrat dengan penataan yang diinginkan. Yang keempat, laminasi. Tempatkan lapisan pelindung di atas sel surya dan substrat. Panaskan dan tekan menggunakan mesin laminasi. Kelima, pasang bingkai. Pasang bingkai di sekitar panel surya untuk memberikan dukungan dan perlindungan. Solder atau hubungkan sel surya satu sama lain. Pasang konektor di ujung kabel. Yang keenam, yang terakhir, uji kinerja. Uji kinerja panel surya untuk memastikan bahwa itu menghasilkan listrik dengan baik. Pasang panel surya pada lokasi yang diinginkan dan hubungkan sistem listrik atau baterai. Kelebihan panel surya. Yang pertama, energi bersih dan ramah lingkungan.
Panel surya menghasilkan energi listrik tanpa emisi gas rumah kaca atau polusi udara, membuatnya ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan dampak perubahan iklim. Yang kedua, renewable energy. Sumber energi surya adalah terbarukan dan tak terbatas, memungkinkan penggunaan energi yang berkelanjutan dan tidak menguras sumber daya alam secara berlebihan. Yang ketiga, pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mempromosikan diversifikasi portofolio energi. Keempat, rendah pemeliharaan. Panel surya memiliki sedikit atau bahkan tidak memerlukan pemeliharaan rutin. Bersihkan panel surya secara teratur dan periksa koneksi saja sudah cukup untuk menjaga kinerjanya. Selanjutnya, kekurangan panel surya. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Biaya investasi awal untuk instalasi panel surya masih relatif tinggi, meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun berakhir. 2. Pengaruh cuaca. Kinerja panel surya dipengaruhi oleh kondisi cuaca, seperti cuaca mendung atau hujan yang dapat mengurangi produksi energi. 3. Ketergantungan pada surya. Ketergantungan penuh pada sumber energi surya dapat menjadi tantangan pada malam hari atau dalam kondisi cuaca yang buruk, memerlukan penyimpanan energi atau sumber energi tambahan. Ini merupakan gambar alat serta penerapannya untuk menggantikan BBM. Yang kedua, menggunakan energi listrik dengan turbin air. Solusi menggantikan BBM dengan menggunakan energi terbarukan yaitu energi listrik, karena energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga surya serta panas bumi. Sebagai contoh di sini, saya akan menggunakan turbin air untuk menjadi sumber energi listrik. Alat dan bahan untuk turbin air. Yang pertama, generator listrik, yang kedua, komponen elektronik, yang ketiga, material penahan air. Cara pembuatan turbin air. Yang pertama, desain turbin harus diperhitungkan dengan baik, termasuk jenis turbin yang akan digunakan. Yang kedua, material yang sesuai harus dipilih untuk pembuatan baling-baling turbin. Proses manufaktur termasuk pemotongan, pengelasan, dan penyeimbangan komponen turbin. Yang terakhir, turbin harus dirakit dengan presisi. Kemudian, uji coba dan penyesuaian dilakukan untuk memastikan kinerja optimal. Kemudian, kelebihan turbin air. Yang pertama, energi terbarukan. Turbin air menggunakan sumber energi kinetik air yang merupakan sumber energi terbarukan dan bersih. Yang kedua, emisi karbon rendah. Operasional turbin air memiliki emisi karbon yang rendah, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Yang ketiga, stabilitas energi. Turbin air dapat memberikan pasokan energi yang stabil karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi cuaca sebanding dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti angin atau surya. Selanjutnya, kekurangan turbin air. Yang pertama, dampak lingkungan. Pembangunan bendungan untuk turbin air dapat menyebabkan lingkungan, termasuk perubahan habitat dan pemindahan masyarakat. Yang kedua, ketergantungan pada ketersediaan air. Kinerja turbin air sangat tergantung pada ketersediaan air, dan musim kemarau dapat mengurangi produksi energi. Yang ketiga, biaya investasi dan pemeliharaan. Pembangunan bendungan dan instalasi turbin air memerlukan investasi awal yang besar dan juga pemeliharaan yang tinggi. Ini merupakan gambar alat dan penerapannya untuk menggantikan BBM. Kesimpulannya, krisis energi bahan bakar minyak atau BBM dapat memiliki dampak serius pada berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi alternatif, termasuk beralih ke energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas dan rentan terhadap perubahan pasar global. Kesimpulan ini menekankan perlunya diversifikasi sumber energi untuk meningkatkan ketahanan energi dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.